Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi hadza wa ba'di. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-sholihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatil jannatin na'im wala tuzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadhila wa nudhal an nazila wa nuzal an nadhlima wa nudlam an najhal wa yujhal alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana binuri ma'rifatik, nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kemudian kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di dalam menunaikan atas segala komitmen bersama kita untuk tholabul ilmi di setiap pekannya, yaitu adalah di hari Kamis pagi. Ini merupakan komitmen antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbahagia kita semua ketika kemudian kita mampu untuk menunaikan apa yang memang telah kita janjikan. Yang kemudian Allah berjanji kepada siapa-siapa yang kemudian taat kepada perintahnya, kemudian senantiasa siap kepada setiap janji yang memang telah disampaikannya. Allah pun berjanji akan menyampaikan atau akan memberikan daripada hadiah-hadiahnya, pahala-pahalanya, ujroh-ujrohnya. Maka dari itu tidak sungguhnya harapan kita kecuali kita memang ingin dirahmati, diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah apapun, termasuk wasilah kehadiran kita di dalam kajian ilmu ini. Tidak yang kita tuju kecuali ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah semakin meridhoi kita, semoga pula kemudian ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita dalam keadaan diridhoi. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu kita ketika dijemput berada pada keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada Allah tidak membawa dosa. Kita hapus dosa melalui pengajian. Kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, Allah tentu akan jaga kita. Walaupun kita lemah gitu ya, kemudian Allah akan jaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian juga Allah akan jaga kita bisa istiqomah, pengkuh, kuat gitu ya di dalam menjalankan setiap waktu di dalam kehidupan ini, diisi dengan berbagai macam ibadah. Entah ibadah itu mahdo atau ghairu mahdo, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah atau hubungannya melalui sesama manusia, ibadah yang terasa ataupun tidak terasa, yang sifatnya sungguhnya kecil akan tetapi berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang memang besar dan juga memiliki pahala yang namanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keistiqomahan kita
Salah satunya adalah istiqomah di dalam kehadiran di majelis ilmu ini. Insya Allah semoga Allah tersenyum kepada kita, kemudian Allah ridho dan Allah bimbing kita pada ibadah-ibadah yang lain secara tidak sadari, secara ringan. Pokoknya kita semuanya dimudahkan untuk kemudian bisa banyak menumpuk pahala, kemudian meminimalkan dari segala perbuatan dosa. Karena memang yang menyeramkan itu adalah dosa. Sampai-sampai kan di dalam Al-Qur'an disebutkan wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikuti terus gitu ya perbuatan dosa-dosamu itu dengan perbuatan baikmu. Karena perbuatan baik yang dilakukan ini selain dia berpotensi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata setiap perbuatan baik ini adalah fungsinya untuk menghapus dari segala kesalahan yang dilakukan. Nah, tentu boleh jadi gitu kan ada dosa-dosa yang memang tidak kita sadari, tapi kemudian kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik, maka perbuatan baik ini secara otomatis bisa menghapus daripada dosa-dosa yang dilakukan. Akan tapi masya Allah barangkali dalam hal ini kita senantiasa berlindung kepada Allah untuk minimal ya, boleh bahkan untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena ketika perbuatan baik itu diimbangkan dengan perbuatan dosa, maka ya boleh jadi perbuatan baiknya ini adalah selesai gitu ya daripada pahala-pahalanya. Kenapa? Karena dijadikan karena kesehariannya ini perbuatan baiknya hanya difungsikan untuk penghapusan dosanya. Inilah yang namanya disebut daripada keseimbangan gitu ya antara kanan dan kiri, antara perbuatan soleh dan perbuatan dosa. Sementara di Al-Qur'an perbuatan soleh ini adalah berfungsi untuk menghapus daripada perbuatan dosa. Nah, ini khawatirnya apa? Kalau dua-duanya dijalankan begitu ya, ya akhirnya kita kembali nilai pahalanya ini, pahala daripada setiap perbuatan baik ini ternyata sudah zero gitu ya, sudah tidak ada, karena kita jadikan perbuatan baik ini hanya sebagai penghapus dosa, yang kemudian setelah baik kita berbuat dosa, setelah berbuat dosa kemudian kita berbuat baik, ya bagus gitu ya, setelah berdosa kita berbuat baik, ya bagus, dosanya terhapus. Akan tapi yang kita khawatirkan gitu ya, boleh jadi barangkali mudah-mudahan dosa nol, tapi kemudian juga kita tidak memiliki timbangan perbuatan baik, karena perbuatan baiknya hanya difungsikan sebagai penghapus dosa di dalam kesehariannya. Nah, auzubillahi min dzalik, masya Allah, maka kita senantiasa berlindung kepada Allah agar kita diberikan nikmat dunia, akan tapi kemudian akhirat kita selamat. Jadi di dunia nikmat, di akhirat selamat. Apa yang bisa menyelamatkan? Sungguhnya adalah dosa. Maka inginnya kita di dunia ini berikan nikmat. Jadi ibadah itu bisa dimudahkan, ibadah itu bisa diringankan, dijauhkan dari yang namanya rasa malas. Itu adalah merupakan nikmat dunia. Jadi jangan hanya berpikir nikmat dunia ini adalah tentang keberlimpahan harta. Kan tapi sesungguhnya nikmat yang sesungguhnya di dunia ini ketika gitu Kak, apakah berkelimpahan ataupun tidak, pokoknya kita tetap bisa pengkuh atau istiqomah menikmati setiap waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hanya bicara sedikit saja kemudian kita niatkan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang keluar dari lisannya itu merupakan nasihat, apa yang keluar dari lisannya itu adalah merupakan dakwah. Jadi apapun sedikit atau banyak, kecil ataupun besar, semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup yang nikmat ini adalah demikian. Jadi insya Allah kita ingin meraih hidup nikmat yang kemudian akhirat kita selamat gitu. Kan enak banget. Pokoknya hidup nikmat, akhirat selamat. Ya, maka insya Allah judul saat ini kita akan merencanakan, kita akan membuat planning, kita akan merangkai gitu ya untuk kehidupan akhirat kita yang selamat, yang indah, kemudian kita di sana bahagia.
Karena sekali-kali dunia ini adalah bukan tujuan, tapi dunia ini adalah merupakan persinggahan dan jembatan untuk menuju tujuan akhir kita, yaitu adalah akhirat. Yang sekali lagi, akhiratnya harus selamat, kemudian harus indah, dan harus bahagia di sana, insya Allah. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah ini sudah ada 600 ya. Maka kita masuk ke surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah yang lalu kita sudah masuk dari ayat 1 sampai ayat 3. Kita niatkan sekarang sampai ayat ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi saya nggak ada henti-hentinya, kemudian saya membimbing atau membawa bunda-bunda sekalian untuk lebih disiplin di dalam ta'awudz dan basmalah gitu ya. Karena apa? Sesuatu itu pertengahan dan akhir ini begitu dipengaruhi dong tentunya dengan yang awal gitu ya. Terkadang kita mau ngaji tapi kemudian kita tidak buat sebagus mungkin ketika melafalkan ta'awudz dan basmalah. Padahal nanti perjalanan ngaji di tengah dan sampai akhir ini begitu dipengaruhi dengan apa yang memang kita kerjakan di awal. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sembarangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu loh maksud saya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari a yang dalam tenggorokannya kemudian ke tengah. A'udzubillahi minasya. Nah, himinasya. Sya pokoknya ini shin ini dari tengah lidah gitu ya. Kemudian tafasyi. Jadi sya. Jadi jangan sa, jangan apalagi sa, ini salah ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jim ini dari tengah lidah, jangan geser ke pinggir lidah atau ke ujung lidah, karena nanti kalau bergeser akhirnya akan ada udara yang keluar sehingga bunyinya antara jim dan zai. Gitu ya. Maka kalau kita bilang misalnya umpama jim ini huruf J, J maksud saya Jakartanya itu bukan Jakarta tapi dia Jakarta dari tengah. Gitu ya, tapi tidak Jakarta. Nah, karena kalau Jakarta merupakan jim, itu terpeleset ke depan. Maka jim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian bismillah, jangan bismillah walaupun sedikit bismillah, ba-nya jadi panjang. Tapi ini masuk bis ya. Ya, tidak boleh begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal ya. Apa? Dia tetap posisinya di tengah lidah, makrojinya, kemudian sifat hurufnya adalah hamas dan tafasyi. Maka alirkan udara di seluruh rongga mulut, kemudian musnah. Yang dialirkan itu udaranya, bukan dipantulkan sya-nya. Jadi jangan mus, tapi dialirkan ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, lam tidaklah yakun menjadi alladzina orang-orang yang kafaru kufur min dari ahlil kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik mungfakina terlepas atau mereka melepaskan atau meninggalkan hatta sehingga ta'tiya datang hum kepada mereka al-bayyinah, yaitu satu keterangan gitu ya, al-bayyinah. Jadi tidaklah ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu meninggalkan kemusyrikannya sampai datanglah kepada mereka yang namanya al-bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul ya, rasulun ini adalah seorang rasul. Iya.
seorang rasul minallah, bagian dari utusan Allah. Yatlu tala, yatlu tilawah. Ya, tala tala yatla tilawah. Waw dan alif ini menunjukkan kepada jama'. Jadi yatlu, mereka bertilawah. Suhufam, ya. Suhufam itu adalah apa? Suhuf. Nah, jadi lembaran-lembaran. Suhufam mutahharoh, lembaran-lembaran Al-Quran ini adalah yang mutahharoh, yang disucikan atau yang suci. Kenapa di sini sampaikan suhuf? Nah, kita boleh dong menguraikan sejarah daripada turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi, gitu ya. Dimana ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Tahapan pertama, ini Al-Quran secara keseluruhan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsip awalnya Al-Quran ini diturunkan tidak kemudian sedikit-sedikit oleh Allah, gitu ya. Satu ayat atau satu kalimat atau satu surat, tapi pada prinsip awalnya Allah turunkan secara keseluruhan Al-Quran ini, akan tapi Allah simpan di mana? Allah simpan di Lauhul Mahfudz namanya, gitu ya, di Lauhul Mahfudz. Nah, ini disampaikan di dalam surah Waqiah, di mana Lauhul Mahfudz ini satu tempat ketetapan serta kepastian yang memang telah Allah tetapkan. Segala sesuatu yang Allah telah tetapkan, kemudian semuanya adalah saling menunjang. Masya Allah. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, jadi 20 berapa? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang dimulai pada tanggal 17 Ramadan pada tahun pada tahun 41 tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi ini diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Pada usia 41 dari kelahiran Nabi, kemudian Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran turunkan di mana? Yang tadi tahapan pertama adalah Allah turunkan di Lauhul Mahfudz, gitu ya. Yang kemudian Allah turunkan kembali, yaitu pada tanggal Baitul Izzah, ini pada tanggal Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku sungguhnya turunkannya di malam Lailatul Qadar. Di malam apa? Lailatul Qadar. Masih termasuk di dalam Ramadan, akan tetapi 10 hari terakhir. Nah, ini kan tahapan-tahapannya. Kemudian akhirnya sampailah Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi selama kerasulan Nabi, gitu ya, selama tadi 22 tahun, kemudian 2 bulan dan 22 hari, dari mulai 17 Ramadan, 41 tahun dari kelahiran Nabi, sampai tanggal berapa selesai Al-Quran itu? Di haji wada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berpamitan, yang ternyata kemudian akhirnya Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah.
di usia yang kurang lebih Nabi 63 tahun atau 62 tahun, lebih dari beberapa bulan tadi gitu ya. Dibulatkan menjadi 63 tahun. Masya Allah. Nah, ini sejarah-sejarah seperti ini mudah-mudahan kemudian kita juga bisa menguasainya gitu ya. Semoga setiap penguasaan kita terhadap ilmu-ilmu Allah, baik ulumul Quran ataupun adalah ulumuddin yang lain-lainnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah saksi bahwa kita ini sungguh-sungguh di dalam belajar agama. Jangan sampai kemudian ininya kosong sama sekali ya. Setidaknya mudah-mudahan kan kita bisa bersaksi bahwa dulu saya pernah belajar, bahwa dulu saya pernah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Kita kembali lagi, Rasulun, seorang rasul minallahi, yaitu bagian dari utusan Allah, yatlu, kemudian apa? Yatlu membacakan suhufan, suhuf. Nah, suhuf ini merupakan lembaran. Suhuf ini pun ada bagian dari Al-Qur'an, mutahharoh yang suci. Ya. Fiha kutubun qayyimah, fiha, di dalamnya adalah terdapat, ya, dalam Al-Quran ini adalah terdapat kitab-kitab yang lurus. Maksudnya kutub ini kan, kutub ini jamak dari kitab, ya, kitab atau isinya. Jadi suhuf ini adalah merupakan lembaran bagian dari Al-Quran yang berisi daripada bab-bab, yang berisi daripada isi-isinya yang disebut dengan kitab-kitab tadi gitu ya. Jadi dalam Al-Quran kan nanti ada kitab tentang muamalah, ada dalam Al-Quran ada kitab tentang hukum, kemudian di dalam Al-Quran juga mengandung kitab tentang syariat. Jadi kitab ini adalah merupakan isi, merupakan bab begitu ya, dari bagian-bagian daripada Al-Quran. Jadi ketika Allah turunkan merupakan suhuf, nah di dalam itu ada isi-isinya, isi tentang hukum, isi tentang larangan, isi tentang perintah gitu ya, isi tentang muamalah, isi tentang syariat, isi semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Alhamdulillah. Gimana artinya mengikuti ya? Mengikuti. Artinya mengikuti. Yuk kita sama-sama. Lam tidaklah yakun alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiya hum al-bayyinah. Ya, bukti atau keterangan al-bayyinah itu. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun, ya, qayyimah, yang lurus. Jadi pada suhuf itu ada kitab, ada bab-babnya yang yang lurus.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, yang lalu, alhamdulillah yang lalu dari ayat 1 sampai ayat 3 ini sudah kita kupas baik arti ataupun tajwidnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke ayat 4. Wa dan ma tidaklah tafarraqo, saling apa? Tafarraqo ini adalah terpisah-pisah atau terpecah belah. Wa dan ma tidaklah tafarraqo, mereka ini berpecah belah, atau dia, bukan mereka ya, nggak ada merekanya di situ. Wa dan ma tidaklah tafarraqo, dia ini terpecah belah. Alladzina, orang-orang yang utu. Ya, jadi beda antara utu dan ata. Ata ini datang. Kalau ini didatangkan. Utu. Jadi untuk menunjukkan jamak jadi utu. Kembali lagi, wa dan ma tidaklah tafarraqo, dia terpecah belah. Alladzina, orang-orang yang utu diberi alkitaba, kitab. Ya. Illa kecuali. Jadi di sini, jadi awalnya ahli kitab ini tidak terpecah belah. Mereka ini kuat bersatu padu. Illa, kecuali min, dari ba'di, setelah kemudian ja'at datang hum, kepada mereka apa yang datang? Al-bayyinah, datang kepada mereka keterangan. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut kembali. Masya Allah. Jadi ternyata manusia itu awalnya bersatu padu, tapi ternyata ketika keterangan itu datang secara jelas, secara pasti, kemudian mulailah di sana terpecah belah. Iya. Maka kalau sudah datang ilmu, ini mulai yang namanya terpecah belah, gitu ya. Sampai sekarang aja gitu kan ya. Terpecahnya dengan golongan A, golongan B, golongan C dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ujian memang bagi manusia. Ada ketika datang al-bayyinah, datang satu keterangan, kemudian langsung beriman gitu ya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ketika datang keterangan kemudian dia menolak. Nah, kan ini terjadi akhirnya perpisahan. Menjadi golongan yang beriman, ada juga golongan yang tetap ingkar. Kemudian juga di tengah-tengahnya akan terjadi pula kemudian golongan yang namanya munafik, gitu ya. Iman kepada Rasul dan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi terkadang dia enggan untuk mengerjakan atau mengisi daripada keimanannya yang memang telah diatur di dalam Al-Qur'an. Yang memang ingkar, terjadi pula di tengah-tengah ini golongan yang munafik. Maka apa kata Allah? Wa dan ma tidak tafarraqo, awalnya ini tidak terjadi itu yang namanya perpecahan. Nah, terpecah belah. Alladzina, orang-orang yang utul kitab, diberi kitab ini, illa, kecuali mimba'di, dari setelahnya ja'at apa? Datang hum, ya ma, apa yang ja'at datang hum kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah. Jadi justru setelah datang al-bayyinah, kemudian terjadilah itu yang namanya perpecahan. Ada golongan iman, ada golongan kafir, kemudian ada golongan munafik. Iya. Jadi sekali lagi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah terpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Bisa ya, bisa mengikuti ya.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, kemudian akhirnya Allah sampaikan di ayat berikutnya. Karena setelah ada keterangan, kemudian terjadilah yang namanya terpecah belah antara golongan iman, golongan kafir, dan golongan orang-orang munafik. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Wa ma umiru illa, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, wa dan ma tidaklah umiru umiro. Jadi umiro ini asal katanya dari kata amaro, ya. Amaro ini memerintahkan, gitu ya. Kalau umiro ini adalah diperintahkan. Kemudian ditambahkan waw belakangnya untuk menunjukkan kepada orang banyak. Jadi umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Nah, kan sekali lagi tadi terjadinya perpecahan itu karena datang satu bayinah, satu keterangan di mana kandungannya ada antara perintah dan larangan. Terjadilah perpecahan, ada yang iman, kemudian artinya siap untuk menjalankan segala perintah dan larangan, ada yang ingkar, pokoknya menolak segala perintah dan larangan, ada yang kemudian munafik, mengaku iman, akan tetapi dia tidak menjalankan keimanannya. Sehingga sampailah kemudian ayat berikutnya kata Allah apa? Wa dan ma tidaklah umiru, mereka itu diperintahkan, illa kecuali apa? Liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan apa? Mukhlisin, dengan apa? Ikhlas, bukan dengan keterpaksaan, betul-betul murni karena Allah, gitu ya. Jadi ibadahnya murni karena apa? Karena Allah, karena cinta Allah, karena ingin dicintai Allah, karena ingin diridhoi Allah, karena bersyukur kepada Allah, gitu ya. Karena ingin kemudian diberikan tempat sebaik-baik tempat di akhirat nanti dari Allah. Kemudian karena kita menyadari bahwa sungguhnya kita hidup ini adalah dari Allah, kemudian kita akan kembali menuju kepada Allah. Jadi apapun yang kemudian kita tentu harusnya terus berupaya bagaimana caranya, pokoknya kita bisa menyenangkan Allah. Walaupun apa kata Allah, sebesar apapun engkau senangkan aku, kesenangan yang engkau berikan itu sebagai makhluk kepada sang kholiknya, ini tidak akan merubah yang namanya kerajaan kholik, tidak akan menjadikan kemudian kerajaan Allah itu besar karena ketaatan kita. Yang kemudian sebaliknya, kalaupun kemudian kita ingkar kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan meruntuhkan kerajaan Allah, gitu ya. Akan tapi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha penerima daripada syukur setiap insan, setiap hambanya. Allah tentu senang dan bahagia ketika kemudian kita penuh ketaatan, terlebih-lebih kemudian ketaatan kitanya mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas karena Allah. Pautannya itu adalah dengan apa? Dengan ibadah. Saya sholat ikhlas karena Allah. Saya saum ikhlas karena Allah. Saya berinfak atau bersedekah atau mengeluarkan zakat ikhlas karena Allah. Kemudian saya menerima segala keputusan Allah apapun itu, maka katakan bukan ikhlas tapi adalah ridho, gitu ya. Saya ridho apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalian lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, kita lanjut. Hunafa. Jadi selain ikhlas,
apa? Selain ikhlas, kemudian hunafa. Hanif. Hunafa ini hanif, ya. Dari kalimat apa? Hanif. Lurus. Iya, hanif itu lurus. Jadi selain memang ikhlas, betul-betul dikerjakan karena Allah, kemudian lurus tujuannya. Tujuannya pun adalah tujuannya karena Allah. Tujuannya ingin ridho Allah. Tujuannya itu adalah tentang akhirat. Tentang akhirat. Iya, tujuannya itu adalah tentang akhirat. Kita bersemangat tentang dunia ini, gitu ya. Dalam hal apapun, coba diniatkan adalah untuk Allah. Kita mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, membimbing, mengarahkan, menyekolahkan, Masya Allah, menghantarkan pada berikutnya. Dari mulai awal sampai terus saat ini dan sampai nanti, selalu niatkanlah semuanya adalah karena Allah. Sehingga apa yang kita tadi lahirkan, apa yang kita kemudian kita kandung, kita lahirkan, kita susukan, kita besarkan, kita bimbing, kita didik semuanya, Masya Allah, kita memandang ini bukan tentang anak kitanya, tapi kita pandang betul-betul semuanya adalah yang kita rawat ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memandang apa yang kita kandung, apa yang kita lahirkan, apa yang kita susui, apa yang kita besarkan, ini semuanya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana orang yang sedang dititipkan, tentu satu, kita akan berbuat hati-hati mungkin, gitu kan ya. Kenapa? Karena kita tidak mau dong apa yang dititipkannya kemudian nanti mengecewakan daripada orang yang menitipkan. Jadi kita tidak memandang bahwa apa yang sedang berada pada dekat kita ini adalah sebagai milik kita. Tapi sampai saat ini pun dan sampai nanti pun kita memandang itu semuanya adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dititip, maka kita ridho atas titipan segala kurang dan lebihnya. Jadi jangan kemudian kita menuntut misalnya apa yang Allah titipkan misalnya berupa anak gitu ya. Kita menuntut inginnya lebih saja. Kemudian inginnya baik-baik saja. Kemudian inginnya lurus-lurus saja tanpa ada ujian, tanpa ada hal tertentu. Ini memang kembali kepada penitipnya ini. Yang menitipkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada kehendaknya menitipkan kepada kita kurang dan lebihnya. Kita tidak bisa menuntut gitu ya, kita tidak bisa menuntut misalnya ketika anak dititipkan kepada kita nih anak yang cantik-cantik aja, anak yang baik-baik aja, anak yang oke-oke saja gitu. Akan tapi kita sebagai rumah titipan ini harus ridho. Ridho, bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dari apa yang telah dititipkan. Dengan demikian insya Allah atas segala kekurangan dan kelebihannya, kemudian kita mampu untuk merawat sebaik-baiknya. Karena apa? Bukan karena titipannya tadi, bukan semata-mata anak tadi, tapi semata-mata karena Allah. Kita berhati-hati atas titipannya karena kita tidak mau mengecewakan Allah. Kemudian kita berbuat semaksimal mungkin, membesarkan, menyekolahkan, mendidik dan sebagainya. Tadi semata-mata apa? Ingin menyenangkan Allah. Jadi ketika apa yang dititipkan ini menjadi anak yang solih, ketika dititipkan ini menjadi anak yang sukses dunia akhirat, ini semata-mata karena kita ingin menyenangkan Allah, sehingga Allah tidak salah menitipkan titipannya kepada kita. Apakah kemudian nanti Allah akan berikan pahala? Itu udah pasti, itu udah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ketika Anda ridho dengan apa yang dititipkan Allah, ketika Anda mengerjakan segala sesuatunya karena tidak ingin mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah juga tidak akan mengecewakan kita. Jadi insya Allah atas kekurangan dan kelebihan kita akan kerjakan itu dengan lapang, dengan mudah, dengan senang, gitu ya, tanpa beban. Insya Allah. Sekali lagi, ayo kita terus bangun, kita ciptakan, kita bangun, kita jaga itu yang namanya kemurnian niat serta tujuan yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ini sebagai yang mukhlis. Jadi mukhlis ini adalah murni niat serta tujuannya semuanya adalah karena Allah.
Jadi insya Allah tidak ada lagi anak yang cakep, anak yang luar biasa, anak yang ketertinggalan, anak yang kurang, nggak ada gitu ya. Semuanya adalah di dalam kekurangannya ada kelebihan buat kita. Di dalam kelebihannya pun nanti terjadi itu yang namanya kekurangan buat kita. Maksudnya apa? Ketika dalam kekurangan anak, ketika kita misalnya hanya melihat pada kekurangan saja, sampai-sampai kemudian hadir tidak ridho dan kecewa, nah akhirnya ini akan hadir menjadi sebuah hukuman bagi kita. Karena Allah itu sungguhnya tidak memaksa kepada kita, hanya Allah ingin kalian itu mukhlis. Jadi ikhlas saja, ridho aja. Apa yang kemudian Allah titipkan, baik berupa anak, berupa harta, baik berupa lain dan sebagainya, itu kita hanya sebatas hanif tadi ya, ridho, ikhlas, kemudian hunafa. Kemudian apa? Lurus. Jadi tujuan kedepannya adalah Allah. Lurus, tujuan kedepannya adalah keridhaan Allah. Jadi kalau sudah fokus, lurus, maka akan disampaikan, Allah sampaikan kepada tujuan akhirnya, yaitu adalah kebahagiaan serta keselamatan akhirat. Jadi maka kita harus apa tadi? Harus hanif. Harus apa? Harus lurus. Karena kalau lurus, fokus, maka Allah akan sampaikan kepada tujuan akhirnya. Apa tujuan akhir? Akhirat yang selamat, akhirat yang bahagia. Di dunia kita nikmatnya apa? Karena kalau orang ridho itu akan nikmat, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau orang ridho atas segala apa yang memang Allah putuskan, itu akan nikmat menjalani kehidupannya. Jadi insya Allah dia akan mendapatkan apa tadi? Dunia nikmat, akhirat selamat dan bahagia. Ya, karena apa namanya? Dia di dunia ikhlas, kemudian dia hanif, lurus, fokus pada tujuan akhirnya, yaitu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada tujuan akhirnya, yaitu adalah akhirat yang selamat dan bahagia. Insya Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Ya, hunafa'a. Kemudian setelah ridho, setelah ikhlas, setelah fokus, lurus, barulah kemudian wa yuqimus shalah. Wa yuqimus shalah, mendirikan sholat, pernapasan dulu dengan istighfar, astagfirullahaladzim, luruskan niat ini, masya Allah, ikhlaskan, ya Allah, berikan rasa ridho terhadap apa yang memang Allah putuskan dan Allah tetapkan. Kemudian fokus di sininya, fokus, lurus, bahwa saya akan ke akhirat, saya akan berjumpa pada akhirat, bahwa dunia ini akan ditinggalkan, dunia ini adalah perkara sebetulnya sementara aja, tapi bagaimana di alam barzah nanti kita betul-betul menjadi satu tempat yang menyenangkan, bukan satu tempat yang menakutkan. Kitanya nggak fokus kan, maka baru dari situlah kemudian kita dirikan sholat. Jadi insya Allah dalam sholatnya itu betah. Sholatnya betah, mampu berlama-lama. Idza waqa'atil waqiyah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil arju musaddimah. Nah ini mah baru juga selesai Fatihah. Ini surat apa ya, udahlah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya walaupun bagus. Al-Ikhlas bagus gitu ya. Akan tetapi ya ambil surat yang kemudian kita bisa berlama-lama atau berpanjang-panjang waktu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Misalnya setiap sholat Isya, kemudian sholat subuh, idza waqa'atil waqiyah, masya Allah. Kemudian pada sholat berikutnya, sholat maghrib itu memang ambil surah-surah pendek saja kalau sholat maghrib. Kenapa? Karena memang antara maghrib dan isya ini menjadi waktu terbaik gitu ya. Jadi pendekkan sholat maghribnya supaya kita bisa ambil waktu untuk sholat ba'diyahnya. Kemudian setelah itu bisa lakukan sholat hajat dan bisa kita lakukan sholat taubat. Ya, disebut dengan sholat awabin sampai menjelang isya gitu ya. Di sholat isya itulah kemudian boleh perpanjanglah, itu namanya interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengambil surah-surah yang lebih panjang dari sebelumnya. Insya Allah. Wa yuqimus sholata, dan yuqimu.
Ya, mendirikan sholat. Wa yuqimu itu adalah mendirikan as-sholata, sholat. Jadi sholat ternyata harus didirikan, bukan dikerjakan. Masya Allah, ini beda pesannya ya. Beda pesannya antara kerjakan sholat dan dirikan sholat. Jadi pesannya ini lebih luas, mendirikan daripada mengerjakan. Gitu ya. Kalau mengerjakan, jadi hanya sebatas menunaikan daripada kewajiban yang memang telah diperintahkan. Tapi mendirikan ini lebih daripada sekedar menunaikan atas perintah Allah. Lebih dari sekedar itu. Selain menunaikan, emang kita ingin jumpa Allah. Kita emang ingin ketemu Allah di dalam sholatnya. Maka kita dirikan itu yang namanya sholat. Kemudian setelah sholat, orang yang mendirikan sholat, dia akan ingat pesan daripada sholat itu sendiri. Gitu ya. Jadi setelah ketemu Allah, setelah jumpa Allah, kemudian kitanya telah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari sholatnya, insya Allah menjadi hamba yang sholih. Gitu ya, tidak menjadi hamba yang terus egois. Gitu ya, setelah sholatnya. Karena apa? Dia membawa pesan sholat dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia kerjakan sholatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun yang pernah kita juga hafalkan. Gitu, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman itu sukses, orang yang beriman itu merdeka, orang yang beriman itu beruntung. Siapa dia? Masya Allah, ketika sholat dia khusyuk. Jadi sebelum sholat dia melakukan persiapan. Sebelum sholat dia melakukan persiapan. Kemudian masuk di dalam sholat dia khusyuk. Dia tidak berinteraksi dengan yang lainnya, kecuali interaksinya adalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat itu ya udah Allah saja cukup. Jadi tidak berinteraksi dengan sayurannya, dengan jemurannya, dengan dapurnya, dengan anak-anaknya. Tidak lurus. Pokoknya dia hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang sholatnya khusyuk, hanya interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, di luar sholatnya, maka apa kata surah Al-Mu'minun di akhir? Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dia akan mampu menjaga amanah sholat. Itu yang menjaga kemaluan di tengah-tengah. Jadi mereka yang orang beruntung yang bisa khusyuk sholat. Kemudian diakhiri surah Al-Mu'minun ayat 10 gitu ya kalau tidak salah. Itu diakhiri dan dia mampu menjaga nilai sholatnya. Jadi yang sukses itu ada persiapan sebelum sholat, kemudian khusyuk di dalam sholat, kemudian setelah sholat dia mampu menjaga nilai sholatnya. Gitu ya. Jadi kalau kemudian dia bisa berbuat baik dan meminimalkan dari perbuatan dosa, inilah sungguhnya orang yang termasuk dijaga sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi pujinya Bu Yuli? Nah, itu yang terakhirnya ya. Jadi yang melakukan persiapan sholat, kemudian khusyuk di dalam sholat, kemudian setelah sholat dia dapat menjaga nilai-nilai sholat. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan, kata Allah. Sampai-sampai disebut warisan. Apa warisannya? Surga Firdaus. Ya Allah, warisannya adalah surga tertinggi, yaitu adalah surga bersama Rasulullah SAW yang telah diberikan nama oleh Allah sebagai surga Firdaus. Itu aja modalnya tadi apa? Mau sholat, lakukan persiapan. Kemudian lurus di dalam sholatnya, fokus hanya Allah. Kemudian setelah sholat apa? Dia dapat menjaga amanah-amanah sholat, menjaga nilai-nilai sholat. Ada di dalam surah Al-Jumu'ah. Iya, di dalam surah Al-Jumu'ah juga disampaikan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jadi kalau sholat itu telah ditunaikan, fantashiru fil ardh, itu jangan diam aja. Iya, bertebaranlah di muka bumi ini. Jangan ngerem aja, jangan ngerem. Habis sholat, lipat sajadah, naik ke tempat tidur, begitu tarik selimut, tidur. Apa kata lo? Fantashiru fil ard. Jadi apa fantashiru fil ard? Jelajahi bumi. Kan kalau kita terjemahkannya bertebaran di bumi. Kalau saya sampaikan mah
jelajahi bumi. Jadi bumi ini harus dijelajah. Minimal nih kalau orang Al-Barkah berarti gerahanya nih udah dijelajah. Jadi minimal nih Tangerang lah, Tangerang kita jelajah. Ada janda, maaf, para janda, kalau ini mah jandanya janda cantik sama janda kekar. Apa di sana tuh janda kaya kata kalau ini mah masalah. Ada para janda, ada para yatim, ada para piatu, ada orang-orang yang membutuhkan, mungkin juga ada orang-orang yang sedang berjuang di dalam agamanya, akan tetapi mungkin keterbatasan daripada kemampuannya. Ayo kita fantasiru fil ard, jelajahi bumi ini, sehingga apa yang telah Allah titipkan kepada kita, salah satunya adalah berupa harta, kemudian kita sebarkan itu semuanya sebagai titipan-titipan yang akan kemudian kita petik hasilnya di akhirat nanti. Masya Allah. Iya, kepada lingkungan semakin cerdas, Masya Allah, bahwa segala apa yang dititipkan ini akan aku titipkan kembali kepada orang-orang sekitarnya. Nah, boleh jadi ini adalah merupakan salah satu tanda kalau sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat akan tapi tidak tidak dekat dengan manusia, tidak peduli, tidak dekat kepada manusia. Ini justru mengkhawatirkan. Jangan-jangan sungguhnya dalam sholat ini ada hijab. Dalam sholat ini ada hijab. Kan sholat itu kan kita ngobrol dengan Allah, tapi ternyata kemungkinannya adalah ngobrol sama Allah ini ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Ada hijabnya. Sehingga Allah ujinya apa? Sholat mah sholat. Sholat mah sholat. Bahkan mungkin bangunnya rajin, duhanya rajin gitu. Tapi ternyata tetap ada hijab, sehingga setelah sholat dia tidak mampu merefleksikan itu yang namanya sholatnya. Dia tidak mampu menerjemahkan amanah-amanah sholatnya, pesan-pesan pesan sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang terkadang kita khawatirkan. Sholat ma'iyah gitu, tapi sholatnya cuma dikerjain Allah, na'udzubillah. Maksudnya apa dikerjain Allah? Ya udah cuma hanya gerakan belaka gitu ya. Tapi setelah itu hampa. Setelah itu adalah kosong. Sama orang tua kurang kepeduliannya. Kemudian sama keluarga juga nggak begitu tanggap apa sungguhnya yang dibutuhkan. Terhadap lingkungan dia juga nggak diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak manfaatkan lingkungannya itu adalah untuk bekal akhiratnya. Berarti dia nggak cerdas gitu ya. Sholat mah sholat. Nah, yang kita khawatirkan adalah sholatnya cuma dikerjain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah sampai 5. Yo sama-sama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil. Terus Rasulum terus ya lanjut. Humul bayyinah. Kemudian wa ma umiru. Masya Allah. Jadi agama yang benar itu adalah
Ketika segala sesuatu dikerjakan murni ikhlas karena Allah, kemudian lurus fokus tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah dia dirikan sholat sebagai hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholatnya direfleksikan dengan hubungan sama manusia dengan menunaikan itu yang namanya zakat. Ini zakat ini adalah terbagi, ada zakat yang sunnah, ada zakat yang ada zakat yang wajib gitu ya. Nah, zakat yang wajib ini harus berhati-hati gitu ya. Kenapa? Karena tentu imbalannya luar biasa, begitu pula sebaliknya siksanya luar biasa ketika zakat tidak tertunaikan. Nah, kan tidak sedikit di antara kita yang kemudian kita diberikan kelebihan harta, tapi kemudian kita hitung sampai untuk yang dizakatkannya itu paling hanya seberapa persennya. Setelah terkadang ada juga yang merekayasa daripada zakatnya. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan itu bukan dari bagian kita gitu ya. Siapa-siapa mereka yang merekayasa gitu ya daripada zakat-zakatnya karena kepelitannya, kebahilannya, tidak mau mengeluarkannya, ya kata Allah itu diumpamakan dia sedang memakan bara api, memakan bara api di dalam perutnya yang suatu saat itu akan meledak gitu ya, akan meledak di dunianya, akan meledak berupa penyakit yang penyakitnya adab. Penyakitnya apa? Adab. Kan ada penyakit itu adab, ada penyakit itu ujian, Bun. Kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sakit adab, siksa, ada sakit ujian. Kalau sakit siksa, adab, Allah akan turunkan kepada mereka-mereka yang memang tidak beriman. Akan tapi ketika sakit itu adalah merupakan ujian, Allah akan datangkan kepada mereka-mereka yang penuh dengan iman. Dengan tujuan sakitnya adalah untuk menggugurkan dosanya, dengan tujuan dengan sakitnya menguji kesabarannya, karena dengan sabar maka Allah akan limpahkan berupa pahala yang ghair hisab, yang pahalanya itu unlimited. Saya ngomong unlimited, tanpa batas. Aduh. Iya, yang pahalanya itu adalah tanpa batas. Jadi ada Allah yang Allah tuju bagi mereka yang beriman. Ketika Allah berikan sakit, itu boleh jadi merupakan ujian, jadi bukan siksa. Ujian, Allah ingin betul-betul zero dari dosa, kemudian juga Allah akan naikkan derajatnya, dan Allah akan buka jalan untuk mendapatkan pahala yang tanpa batas karena kesabarannya. Maka kalau misalnya kita diuji sakit nih, kita renungkan, apakah sakit ini azab, siksa, atau sakit ini ujian? Kalau kita orang baik, insya Allah sakit ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kita orang buruk, nauzubillahi min dzalik, boleh jadi sakitnya adalah siksa, karena mungkin terlampau banyak makan harta gitu yang telah dititipkan, dia tidak ingat yang lainnya. Akhirnya apa kata Allah? Itu seakan-akan dia tengah memakan bara api dalam perutnya yang suatu saat siap meledak sebagai penyakit di dunia, terlebih-lebih penyakit di akhirat nanti, terutama adalah di alam barzah. Nauzubillahi min dzalik. Bunda, sampai ayat 5 dulu ya. Alhamdulillah. Boleh ininya secara terjemahnya, kemudian juga adalah secara tajwidnya. Nah, untuk tema kita sekarang tentang merangkai daripada kenikmatan akhirat itu ya, ini yang kita lakukan juga dalam rangka merangkai gitu ya. Apa yang tadi saya sampaikan dari mulai surah Al-Bayyinah awal dan akhirnya juga dalam rangka merangkai. Setidaknya kita hadir pengajian kemudian teringatkan, ayolah, boleh jadi saldo kita ini mungkin saja gitu ya, tinggal hanya beberapa saat aja. Ayo kita manfaatkan saldo waktu ini sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Karena bunda-bunda sekalian, kita jangan hanya berpikir tentang nanti di alam barzah. Ketika kita dicabut diwafatkan, dicabutnya atau dilepaskan itu namanya ruh dari jasad, itu tidak akan ada yang membantu kecuali amal solih kita. Jadi terlepasnya ruh dari jasad ini, apakah kemudian nanti sulit atau tidak, mudah atau tidak, ringan atau tidak, terasa sakit atau tidak, ini yang membantu itu ternyata adalah amal solih kita. Nggak ada yang bisa membantu, nggak ada dokter.
kita dirawat dan sebagainya, kita taruh di di ICU, itu nggak dapat membantu. Kemudian apakah terlepasnya ruh dari jasad kita ini mudah atau tidak, sakit atau tidak, itu yang membantu kecuali amal solih. Jadi amal solih itu betul-betul akan menemani serta membantu dari mulai kita sakaratul maut sampai kemudian kita berdiam diri di rumah singgah atau rumah transit yang namanya alam kubur atau alam barzah. Siapa yang menemani? Tidak ada yang menemani kecuali apa? Amal solih. Kecuali amal solih. Dan amal solih yang begitu disesali sebagai orang yang wafat itu adalah sodakoh. Maka jangan sekali-kali kemudian pelit atau menahan-nahan, itu yang dari yang namanya sodakoh. Amal soleh akan menemani, akan memberikan hembusan segar ketika kita mau dicabut sakaratul maut. Karena ketika didatangi oleh malaikat sakaratul maut, kita itu takut. Jadi bunda sekalian, ketika misalnya saya ceritakan sedikit ya tentang bagaimana kondisi akhir gitu ya, dari pada terlepasnya ruh dari jasad ini yang disebut dengan kematian atau wafat ya. Jadi bunda, masya Allah, ketika kita didatangi oleh malaikat sakaratul maut yang jelas-jelas memang akan menjemput gitu ya, itu akan terasa bergetar, akan terasa itu yang namanya takut. Dan boleh jadi takut yang begitu hebat gitu ya, rasa khawatir yang begitu hebat. Khawatirnya apa? Ada dua kemungkinan. Dia khawatir terhadap dunianya, kemudian bagaimana dia akan meninggalkan anak-anak, istri dan lain sebagainya. Kemudian juga dia akan takut apa yang akan terjadi di depan nanti di alam barzah dan akhiratnya. Ini terjadi yang namanya kesemasan serta ketakutan yang luar biasa. Ketika sakaratul maut, datanglah akhirnya yang menenangkannya. Apa kata satu sosok ini? Tenanglah, aku akan temani. Sehingga menjadi sakaratul maut yang begitu indah dan tidak terasa sakit sama sekali. Sosok apa ini? Ini adalah amal soleh. Jadi yang ngipasin kita, yang menegarkan kita, yang menguatkan kita ketika didatangi oleh malaikat sakaratul maut, yang pastinya kita terjadi ketakutan luar biasa, yang kemudian menegarkan serta menguatkan, itu adalah amal solih. Bukan orang-orang sekitar kita yang kemudian menalkinkan kita. Ada suami, banyak istighfar ya bun, sampaikan Allah ya bun, ini. Itu membantu, tentu adalah membantu. Ketika misalnya ada sekitar kita, baik anak atau keluarga atau suami, yang kemudian menalkinkan lafaz Allah, itu membantu. Tapi Masya Allah, siapa yang akan menemani dengan begitu setianya dari mulai sakaratul maut, kemudian kita hijrah ke alam barzah, kemudian kita akan sampai ke akhirat, ini yang menemani begitu setia dan memberikan kegembiraan serta hembusan udara segar, itu adalah amal solih. Amal solihnya adalah hubungan langsung dengan Allah melalui sholat, dan amal solih terhadap sesama manusia berupa apa? Infak, sedekah dan zakat. Demikian akan menemani, akan mengembuskan. Ya Allah, akhirnya hadirlah kepasrahan, pasrah tentang dunia yang akan ditinggalkan, dan pasrah akan sesuatu yang akan dia jangkau sebagai pengalaman-pengalaman berikutnya di alam barzah dan alam akhirat. Yang mengipasi itu adalah amal soleh. Kemudian setelah dicabut itu namanya ruh, bunda sekalian, kita akan diterbangkan kepada alam berikutnya, yaitu adalah alam barzah. Nanti di alam barzah kita akan diperjumpakan dengan malaikat yang akan bertanya, man robbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Kita akan diperjumpakan dengan malaikat yang bertanya demikian. Yang tadi ketika kita didatangi oleh malaikat sakaratul maut, terjadilah itu yang namanya ketakutan luar biasa. Nah, kita akan berjumpa kepada ketakutan berikutnya. Pada ketakutan berikutnya. Bagaimana nggak takut? Sampai alam barzah kita sendirian. Sudah kita sendirian, kita sepi, kemudian menjadi pengalaman pertama. Akan tetapi kita akan didatangi oleh malaikat yang akan bertanya. Kemudian siapa lagi teman kita yang kemudian akan menguatkan kita, menegarkan kita, memberikan hembusan angin segar supaya kita tidak takut, tidak cemas. Kemudian kita lancar untuk menjawab. Seumpama ujian nih, ketika ditanya man robbuka, ini ujian gitu ya, kira-kira bisa nggak ya dihafalin dari sekarang gitu ya. Man robbuka berarti adalah jawabannya ini.
Bisa saja memang kita hafalkan, kita catat, Bun. Kita udah hafalin, udah catat. Besok munakosah di surah Al-Bayyinah. Langsung berhadapan dengan saya, padahal cuma berhadapan dengan saya doang, gitu ya. Ayo Bunda, ayat 1 lam gitu ya, padahal udah dicatat sama di padahal udah dicatat, padahal udah hafalkan. Terlebih-lebih, Masya Allah, kita akan berjumpa pada satu sosok, iya, apalagi berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan malaikat yang akan bertanya kepada kita yang sebelumnya kita tidak kenal, yang sebelumnya kita tidak pernah jumpa. Rasa ketakutan itulah yang akan kemudian bisa menjadikan lidah ini keluh. Rasa ketakutan itu yang akan menjadikan, boleh jadi pikiran kita kosong. Ketika ditanya man rabbuka, Masya Allah, akhirnya apa? Jeger, namanya na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang akan menemani kita? Siapa yang akan membantu jawaban-jawaban kita? Yaitu adalah amal soleh. Maka disampaikan di dalam satu kitab, Masya Allah, ketika kita terjadi yang namanya ketakutan luar biasa di alam barzah, karena yang akan didatangi oleh yang namanya malaikat penanya, takut, tiba-tiba datang satu sosok yang begitu memberikan rasa adem, gitu ya, bercahaya luar biasa, digambarkan dengan pakaian yang putih-putih, yang kemudian tersenyum berseri-seri. Kemudian kita bertanya, kamu siapa? Apa kata yang datang satu sosok ini? Dia menyampaikan, aku ini adalah amal ibadahmu, aku ini adalah amal solihmu yang akan siap menemanimu. Maka ketika ditanya man robbuka, amal solih inilah yang akan memberikan kekuatan untuk dapat kita bisa menjawab. Kata malaikat, man robbuka, apa kata amal solih kita? Jawablah, Allahu Rabbi, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Lulus, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, apa kata malaikat? Dinuka, apa agamamu? Kalau nggak ada yang nemenin, maksudnya nggak kasih contekan, karena takut kan tadi, takut. Kemudian juga kita nggak kenal orang yang datang, dan boleh jadi yang sosok yang datang itu adalah menyeramkan kan, boleh jadi, Masya Allah. Tapi kalau kemudian ada yang menguatkan di belakang kita, ternyata tadi adalah amal soleh kita. Apa kata amal soleh kita? Jawab, al-Islam dini, agamaku ini adalah Islam, nabiku adalah Muhammad, kitabku adalah Al-Quran. Ya Allah, ternyata lancar. Siapa yang memberikan jalan kelancaran? Yaitu adalah amal soleh. Sampai-sampai nanti akhirnya setelah ditanya, kemudian insya Allah kita akan ditidurkan senyenyak-nyenyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi kesepian di sana karena kita tidur. Tidak kemudian terjadi merasa sendiri, terus takut, gelap, sempit. Nggak akan terjadi. Karena apa? Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dibangunkan kecuali dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi tidak dibangunkan saat itu pula kemudian kau mendapatkan transferan pahalanya. Ya Allah, kemudian kita tidur lagi, setelah tiba-tiba bangun, ya Allah, apa ini, nikmat lagi. Itu adalah sodakoh jariahmu. Boleh jadi kau tanamkan di masjid-masjid, boleh jadi kau tanamkan di sekolah-sekolah tahfidz Quran, boleh jadi kau tanamkan, Masya Allah, di madrasah yang memerlukan. Jadi senantiasa dibangunkannya itu bukan dengan siksa, tapi dibangunkan dengan kenikmatan. Karena kalau orang ahli siksa nggak akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dalam keterangan adalah ditidurkannya di bulan Ramadan, di bulan puasa, diistirahatkan. Jadi dari siksa pertama menuju siksa berikutnya, menuju siksa lagi. Capek kita di kuburan, di alam barzah capek. Nauzubillah min dzalik. Selain capek disiksa, kemudian kita tidak bisa membayangkan di akhirat nanti. Karena siksaan-siksaan tersebut ini merupakan sebuah tanda bagaimana keadaan di akhirat nanti. Lebih-lebih. Jadi di alam barzah yang bertahun-tahun disuruh nunggu untuk akhirat, tapi keadaannya adalah disiksa. Satu, capek, dan yang kedua makin cemas. Karena udah nggak bisa apa-apa lagi. Mau menuju akhirat, apa kemudian kita bisa kembali ke dunia untuk bisa beramal supaya kita punya bekal? Nggak ada.
Tapi Masya Allah, ketika di alam barzah itu kenikmatan, ditidurkan kenikmatan, dibangunkan dengan kenikmatan, dibangunkan dengan kenikmatan. Sudah mas senang hati, kemudian kita bisa membayangkan, oh boleh jadi langkah saya ringan di akhirat nanti. Karena bayangannya pun udah menyenangkan, gambarannya pun udah menggembirakan. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini, terutama tadi untuk merangkai kenikmatan akhirat yang selamat dan bahagia. Ayo, mumpung masih diberikan waktu, masih diberikan hidup, masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, masih diberikan lapang, masih diberikan kekayaan. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menabung bekal sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Kemudian ayo tentang dosa, hindari sehindar-hindarnya. Kenapa? Karena khawatir ketika amal soleh segunung-gunungnya, tapi dosa segunung-gunung, ya berarti tetap kita tidak akan membawa bekal. Karena kebaikan ini habis untuk menghapus dari segala dosa yang dikerjakan. Insya Allah. Nah itu saja. PR-nya voice note hafalan ya. Jadi kalau belum hafal ini sampai 5 ya. Sampai ayat 5. Kalau misalnya belum hafal sampai 5, berarti setornya 1 ayat, setornya 2 ayat gitu ya. Jadi maksud saya voice note-nya jadi menghafal ya. Bukan atau menggambarkan Lauhil Mahfuz atau Baitul Izzah itu adalah seperti apa. Jadi seperti apa bentuk dan sebagainya, itu semua adalah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah. Sampai-sampai nanti Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada apanya? Kepada kolbu daripada Nabi, gitu ya. Karena memang kan Nabi ini disebutkan